Hakim Aswanto, Mahkamah Konstitusi diberhentikan oleh DPR. Terjadi pro dan kontra protes di mana-mana. Ayo kita baca beberapa media, nanti kita perdalam dan kita analisa apakah kalian mempunyai kesimpulan. Pemberhentian Hakim Aswanto, Hakim Mahkamah Konstitusi, itu melanggar hukum atau memang sah? Ayo kita baca pertama di Kompas. Hujan kritik pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto, DPR tak gubris. Waduh, ini kok begitu? DPR menyatakan tak akan mengubah sikapnya. DPR akan tetap memproses pergantian Aswanto kepada Presiden Jokowi. Oh, ini kok ngeri nih, meskipun ada protes. Siapa yang protes? Kita lihat di antara masyarakat Madani sebut pemberhentian Hakim Aswanto langgar konstitusi. Wah, ini kalau begitu DPR itu menyampaikan aspirasi rakyat atau dia cukup lembaganya tersendiri. Kemudian kita lihat yang ketiga di koran Tempo. Cacat hukum pemecatan Hakim Aswanto. Wah, ini ada sebuah titik berat. Cacat, hukumnya tidak bisa berjalan. Wah. Kemudian yang keempat kita lihat di Republika. Hakim MK Aswanto dicopot DPR. Mahfud sebut pemerintah sudah punya pandangan hukum. Oke, kalian pilih yang mana? Kita pilih yang kedua ya, dan nanti kita lanjutkan ke yang keempat, yaitu yang kedua di antara. Jarang-jarang kita membaca antara, guys. Masyarakat Madani disebut pemerintahan Hakim Aswanto langgar konstitusi. Antara, masyarakat Madani menyatakan sikap dan keputusan DPR yang memberhentikan dan melakukan penggantian terhadap hukum Hakim Konstitusi Aswanto pada Kamis dalam rapat paripurna masa sidang merupakan tindakan yang melanggar konstitusi. Merupakan tindakan yang melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan, anti demokrasi, sewenang-wenang, arogan, dan makin menunjukkan sikap kecokaan dari DPR RI, kata anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pembinaan Demokrasi Perludem Tri Titi Anggraini ketika dikonfirmasi di Jakarta. Tindakan tersebut, tutur Titi, menunjukkan ketidakpatuhan lembaga tinggi negara kepada supremasi konstitusi yang berkedaulatan rakyat. Hakim konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak dapat diintervensi atau bahkan dipengaruhi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menjaga dan menegakkan konstitusi, kata Titi. Sikap tersebut juga sangat bertolak belakang dengan semangat menjaga independensi dan imparsialitas seorang hakim konstitusi dalam mengadili produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang MK menghapuskan perolehan masa jabatan, periodisasi masa jabatan hakim konstitusi menjadi batas minimal dan maksimal seseorang dapat menjadi hakim konstitusi. Ketentuan itu kemudian diuji dan diputus MK dalam putusan nomor 90 bla 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 bla, menegaskan bahwa ketentuan peralihan masa jabatan hakim konstitusi diperlukan tindakan hukum untuk menegaskan pemaknaan ketentuan tersebut. Lebih lanjut, Mahkamah menerangkan bahwa tindakan hukum yang dimaksud adalah konfirmasi yang disampaikan oleh lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang sedang menjabat. Konfirmasi dimaksudkan untuk menyampaikan pemberitahuan ikhwal melanjutkan masa jabatan hakim, bukan justru menjadi momentum untuk mengganti hakim waktu itu yang sedang menjabat. Ini terjadi perbedaan, guys, cara pandangnya. Dengan demikian, PJ meminta DPR untuk mengubah keputusannya, jangan diganti.
Kemudian kalau kita melihat di Republika, Hakim MK Aswanto dicopot, Mahfud MD, pemerintah sudah punya pandangan hukum. Menurut Prof. Mahfud, terkait dengan pencopotan, pemerintah sudah memiliki pandangan hukum sendiri yang kita sudah punya pandangan hukum, kata Prof. Mahfud. Kendati demikian, ia akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan pandangan hukum tersebut. Sebelumnya, pada rapat paripurna DPR RI menyetujui pencopotan Hakim Aswanto sebagai Hakim MK yang seharusnya berakhir pada 2029. Sebagai ganti Aswanto, DPR menunjuk Sekretaris Jenderal MK Muhammad Guntur Hamzah. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan Aswanto dicopot karena kerap menganulir undang-undang yang disahkan oleh DPR. Politisi PDIP itu menilai Aswanto telah menetapkan komitmennya dengan DPR. Ini dipilih DPR kok tidak berkomitmen, kan bahaya juga ini. Tentu mengecewakan dong. Ya bagaimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia wakilnya. Kata Bambang, kalau kamu usulkan seseorang untuk jadi direksi dari perusahaanmu, kamu sebagai owner itu mewakili owner, kemudian kebijakanmu gak sesuai direksi owner, gimana gitu tuh? Kan tidak dibikin susah. Merespon pencopotan Aswanto, 9 mantan Hakim MK kompak menyatakan pencopotan itu melanggar Undang-Undang 45. 9 mantan hakim itu berkumpul sekaligus bertemu dengan Sekretaris Jenderal Muhammad Guntur di kantor MK. Terdapat 4 hakim yang hadir secara langsung di gedung MK, yakni mantan Ketua Jimli Asyidiki, mantan Ketua Hamdan Julfa, Marwara Siahaan, dan mantan Ketua MK Mahfud MD yang menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam. Sedangkan 5 mantan hakim lainnya hadir secara virtual dalam pertemuan tersebut. Kelimanya adalah Muhammad Laisa Marzuki, Harjono, Sodik, Maria Farida Indrani, dan I Dewa Gede Palguna. Jimli menyampaikan pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto melanggar Undang-Undang 45 sebab DPR tidak mempunyai kewenangan mencopot Hakim Konstitusi yang sedang menjabat. Ngeri ini. Ia menjelaskan Undang-Undang 45 mengatur bahwa DPR hanya bisa mengajukan Hakim Konstitusi, tidak memberikan kewenangan kepada DPR mencopot seorang hakim. Jadi kesimpulan yaitu jelas melanggar Undang-Undang 45. Selain itu, keputusan DPR juga melanggar Undang-Undang MK, tepatnya pasal 23 ayat 4, bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi ditetapkan dengan keputusan Presiden atas permintaan Ketua MK. Adapun ketika DPR melakukan pencopotan, ujar Jimli, MK belum menyerahkan surat permohonan belum menyerahkan surat permohonan pemberian Aswanto kepada Presiden. Jadi kalau tidak ada surat dari MK, Hakim Konstitusi tidak bisa diberhentikan. Pecinta masa depan negeri, kok ngeri ya. Aduh, ini kelihatannya kok perlu ada masukan yang lebih keras kepada teman-teman DPR, para wakil rakyat kita ya. Kemarin diprotes rakyat terkait dengan BBM, kok gimana aspirasinya rakyat tidak diperjuangkan. Sekarang Hakim Aswanto diberhentikan yang seharusnya selesai pada 2029. Coba bayangkan dengan logika bahwa seandainya kalian itu sebagai pimpinan kemudian memilih direksi dan direksinya tidak memperjuangkan aspirasi kalian, apakah kalian melanjutkan atau tidak? Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ini kurang ajar yang namanya para pengambil kebijakan ini. Mereka tidak memahami, dalam bahasanya Prof. Jimli itu, kewenangan DPR itu sebatas mengusulkan, bukan menggantikan. Kalau menggantikan itu ya wilayahnya Ketua MK kirim surat ke Presiden.
Jadi kalau pertama ya tadi yang perlu kita bahas pertama, emangnya hakim MK yang merupakan putusan dari DPR itu harus memperjuangkan DPR? Ya tidak lah. Lupa bahwa pemilihan hakim dari unsur DPR itu kan seharusnya ya jauh sebelumnya paham bahwa dia adalah orang yang on the track, tepat. Tidak harus misalkan diintervensi oleh sebuah kebijakan, kecuali adalah demi sebuah kebenaran dan keadilan. Malah seharusnya Hakim Asmanto diapresiasi ketika ada beberapa usulan rancangan undang-undang kemudian ditolaknya di judisial, atau intinya tidak diterima, atau bahkan yang mengabulkan judisial, itu seharusnya oke. Karena bagaimanapun ya memang DPR pilihan rakyat ya, tetapi ingat, kewenangannya itu sebetulnya substansinya di rakyat, dan pasti akan dilawan rakyat kalau hakim Mahkamah Konstitusi itu seenaknya sendiri. Itu yang menjadi problem besar, sehingga seharusnya malah berterima kasih kepada para hakim MK yang berjuang berdasarkan ya aspirasi rakyat, bukan elit rakyat. Jadi ya tolonglah teman-teman DPR introspeksi ya terkait dengan ini. Kedua, ya tadi kedua berhubungan dengan konstitusi, regulasi, jelas itu jelas melanggar. Kalau yang ketiga, kita berpikir bahwa hakim Mahkamah Konstitusi itu dia menjaga marwah konstitusi negeri kita. Seandainya ada orang-orang yang jahat terhadap dunia hukum kita, yang menjaga, mengawalnya adalah Mahkamah Konstitusi. Ketika ada produk undang-undang dari DPR dan hal itu kemungkinan pembuatannya agak cepat atau mungkin agak membuka jalan dan kemungkinan tidak ada titik temu tapi diputuskan, dan Hakim Asmanto ini membatalkan, itu kan seharusnya malah berterima kasih ya. Kalau memang ada sebuah problem, seharusnya ya Hakim Asmanto itu, ini yang keempat, Hakim Asmanto itu dilaporkan ke Komisi Yudisial. Mau Komisi Yudisial aja nggak sulit, dilaporkan ke Komisi Yudisial kalau memang ada sebuah problem. Misalkan dia tidak mendasarkan pada tata aturan yang ada di tata negara kita, tidak mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 45 konstitusi kita, nah, itu baru dilaporkan ke Komisi Yudisial, bukan diberhentikan dengan mengatakan ini kan wewenang kami untuk mengajukan. Iya, wewenang kalian teman-teman DPR itu memang mengajukan, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan itu. Jadi kalau pada waktu pemilihan hakim MK ya seharusnya tidak mendasarkan pada taruhlah kamu bisa nggak membantu nanti kami, kamu bisa nggak, bukan, tapi siapa yang bisa menjaga marwah terkait dengan konstitusi kita di negeri ini, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan, sehingga wakil rakyat kita memang perlu introspeksi ya. Ya tidak ada salahnya sih untuk meminta maaf kepada rakyat, meminta maaf kepada Mahkamah Konstitusi, atau meminta maaf kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan terhadap ini, bahwa yang menjadi keputusan kemarin memang ya ada problem yang belum terselesaikan, tapi dia tidak harus melanggar tentang undang-undang itu tadi. Yang berat sekali lagi bukan DPR. Sesudah ada usulan Ketua MK, tentunya Ketua MK itu berdasarkan pada taruh temuan atau hal yang problem di dalam etika dan lain-lainnya, kemudian dilaporkan kepada Presiden, bukan seakan-akan ini membentuk atau mengolah, memproses hakim MK, bukan. Hakim Asmanto sampai 2029. Semoga ini menjadi pembelajaran ya, apapun yang kalian kerjakan teman-teman DPR atau teman-teman legislatif,
Kalau tidak berdasarkan pada aspirasi rakyat, pasti akan dilawan oleh rakyat. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.